أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum. Insyaallah, yang perempuan jangan lambaikan tangan. Bahan saya hilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini godaan anak muda luar biasa. Berapa di antara mereka yang pacarnya sudah WA dari tadi sore? Mas, malam ini kita jalan ya? Tidak, saya ada yang lebih penting dari sekedar jalan. Tablik akbar di Masjid Universitas Airlangga. Tapi saya sudah izin sama papa sama mama. Tidak. Pokoknya saya harus ngaji malam ini. Jangan gitu mas. Iya, habis ngaji kita jalan. Ini hijrahnya masih setengah hati. Kalau hijrah itu harus total, betul? Insya Allah malam ini yang datang sudah hijrah semua. Bagi yang hijrahnya masih setengah-setengah, kita doakan supaya selesai kajian ini ada perubahan. Alhamdulillah Pak Ustadz, teman saya kemarin itu orangnya masih mencela-menceli, kadang ngaji, kadang enggak. Tapi setelah dengar pengajian Ustadz, Alhamdulillah. Gimana? Masih keluar 2 kali seminggu. Sebelumnya tiap malam. Berarti ada perubahan. Alhamdulillah. Jadi kalau cerita zaman dulu sama zaman sekarang, yang namanya hari berganti musim berubah, zaman itu sama aja. Cuman kalau zaman dulu, zaman kakek-kakek, mbah-mbah kita dulu, mereka kalau mau datang, mau nemuin nenek kita, itu pergi ke dekat rumahnya, kebetulan dinding rumahnya dari bambu yang dianyam, diambil lidi, tusuk-tusuk. Itu miskol tuh, miskol. Kalau ada tanda, itu miskol. Lalu kemudian berkembang kemajuan teknologi, mereka mulai pandai menulis. Akhirnya mereka pun menulislah di atas kertas kayu lontar. Kubiarkan pena ini menari-nari di atas kertas yang suci untuk mengungkapkan segala apa yang ada dalam hatiku. Lalu kemudian setelah itu digulung, dimasukkan ke botol, lalu dihanyutkan ke sungai. Ya hilang. Gimana mau sampai? Kebetulan ada yang punya burung merpati, diikatkan ke, maka keluarlah istilah merpati tak pernah ingkar janji. Lalu kemudian mulai agak canggih, mulai agak berani ketika akan berpapasan mau pergi sholat maghrib antara Zainuddin dan Hayati. Perlahan-lahan Zainuddin menyelipkan surat di celah ketiaknya, lalu Hayati pun, mereka pura-pura tidak melihat, lalu sampai surat itu, lalu dibaca oleh Hayati. Masya Allah, nggak usah kita lanjutkan, nanti banyak yang nangis. Zaman sekarang nggak ada lagi, langsung WA, kita berangkat jadi apa enggak? Oke, langsung nunggu setengah jam nggak datang. Tapi tadi katanya sudah oke. Maaf, makin habis, nggak sampai. Jadi kalau cerita masalah zaman berganti, musim berubah, antara zaman Pak Rektor dengan zaman adik-adik sekalian nggak terlalu jauh beda. Bedanya cuman dulu TV hitam putih, sekarang berwarna-warni. Dulu banyak artis sama juga, cuman mungkin belahannya tidak setinggi zaman sekarang. Nah, apa dosa kami Ustadz? Kenapa maksiat di zaman kami lebih banyak merajalela? Apa kesalahan kami? Kenapa kami hidup zaman sekarang? Sabar adik-adikku sekalian. Al-ibadatu fil haraj, istiqamah beribadah pada saat banyak ujian cobaan, kahijratin ilayya, sama seperti orang berhijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada anak muda sekarang berpikir, ngapalah Allah menakdirkan saya hidup sekarang ya Pak Ustadz? Saya ini sebenarnya nakal karena hidup sekarang. Coba kalau saya hidup zaman Nabi, pasti saya baik. Orang seperti ente ini, anda hidup zaman Nabi, pasti ikut Abu Lahab. Dia sangka zaman dulu nggak ada orang jahat. Ada. Setiap zaman ada orang baik, ada orang jahat.
Zaman dulu ada namanya Qabil, ada yang baik, Habil. Kemudian turun ada namanya Namruz, ada yang baik namanya Ibrahim. Ada Fir'aun, ada namanya Musa. Ada namanya Abu Jahal, Abu Lahab, ada namanya Muhammad. Begitu juga zaman sekarang, ada engkau dan ada aku. Insya Allah kita semuanya orang baik-baik. Zaman sekarang anak muda malam Ahad, malam libur mau ke masjid, itu sudah baik. Makanya saya menjadi ustadz tidak terlalu ketat. Ada orang yang terlalu disiplin, baru ketawa dikit aja pergi keluar sana. Akhirnya anak-anak murid takut. Saya termasuk, terserah kalian mau apa. Ustadz kok gitu? Ustadz gak disiplin ya? Saya bukan gak disiplin. Hari ini zaman edan, zaman gila, masih ada anak muda yang mau ke masjid. Itu udah luar biasa. Allahu Akbar. Dari tadi kok takbir melulu. Pak polisi naik takbir, Pak rektor takbir, bawa acara takbir. Takbir itu gunanya untuk apa? Ngusir setan. Jadi kalau ada tadi ada setan keluyuran. Setan itu terbagi dua. Setan yang pertama, setan yang mendampingi kita sejak kita lahir. Saya lahir langsung didampingi setan. Namanya setan jin korin. Ketika saya mati, jin korin ini nggak mati, umurnya panjang. Nanti kalau ada orang Surabaya kerasukan, kamu siapa? Assalamualaikum. Loh, kok suaranya mirip Ustaz Somad? Aku Somad. Itu bukan ruh saya, itu adalah jin korin yang nyamar dengan saya. Ketika ditanya, dia semua tahu tentang cerita saya karena dia menemani waktu saya hidup. Itu namanya jin korin. Ada jin yang kerjanya nggak jelas, ini namanya jin nonjok. Nongkrong-nongkrong di warung kopi, di mall, itu nggak jelas. Nggak jelas kerjanya. SOS-nya itu nggak jelas. SOS itu artinya standar operasional setan. Jelas saya mau kerja. Baiklah, 60 menit kita akan bahas dari mulai jam 8.15 akan berakhir jam 9.15. Ustadz kok disiplin betul? Di hadapan anak-anak muda mahasiswa harus disiplin. Alah ngomong disiplin datang aja lambat. Mohon maaf, tidak ada unsur kesengajaan. Panjang ceritanya. Kalau saya ceritakan kenapa saya terlambat, sedih semuanya. Lebih baik tak usah kita ceritakan. Syarat yang pertama, baru dia menjadi generasi Rabbani adalah sahihul aqidah. Akidahnya mesti benar. La ilaha illallah. Kalau di depan kantor polisi ada baliho besar, say no to drug, katakan tidak untuk narkoba. Di depan rumah orang tua perempuan ada tertulis say no to bonceng, katakan tidak pada bonceng. Maka Islam agama yang mengajarkan say no to God, others, Allah. Katakan untuk tidak kepada selain daripada Allah. Kalau kau pejamkan mata, nampak warna hitam, biru, kuning, kelabu, gelap, berbayang-bayang, itukah dia? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiba-tiba kau sedang berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hai Abdul Somad, akulah Tuhan, akulah Tuhan. Maka kita mesti berani mengatakan kau bukan Tuhan, kau hantu. Dalam dunia spiritual, orang jahil mudah terpedaya, susah membedakan antara Tuhan dengan hantu. Tuhan. Oleh sebab itu maka kuatkan ilmu akidah. Belajar kepada Abi Ihya Ulumuddin. Itu orang luar biasa. Saya kenal beliau dari Kucing, Sarawak. Di Sarawak saya berjumpa dengan Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Attas. Dari beliau saya dapat ijazah Ratib Al-Attas. Lalu kemudian beliau bercerita, kami di Makkah belajar kepada Sayyid Muhammad Ibn Alawi Ibn Abbas Al-Hasani Al-Maliki, dan beliau punya murid utama sekarang menjadi ketua ikatan alumni Sayyid Muhammad Alawi, dan dia ada di Surabaya, namanya Kiai Haji
Abi Ihya Ulumuddin. Wah, saya ingin betul jumpa dengan orang besar ini. Alhamdulillah ditakdirkan Allah tadi bertemu, tapi hanya sekedar sekali pertemuan. Tapi adik-adik yang ada di Universitas Airlangga bisa bertemu bertatap muka dengan beliau. Beliau menjadi pengayom, pelindung, murabbi. Maka ambil ilmu, terutama tentang masalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai kita terikut akidah Murji'ah, jangan sampai terikut akidah Khawarij, jangan sampai terikut akidah Mu'tazilah, jangan sampai terikut akidah liberal, sekuler. Akidahnya mesti betul-betul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sekarang ada anak muda sudah mau menikah, sudah meminang anak gadis, putus hanya gara-gara Sagitarius. Adinda, nampaknya pertunangan kita mesti berakhir sampai di sini. Loh, kenapa mas? Setelah saya cek, ternyata bintang saya Taurus. Taurus itu kambing, sedangkan kamu saya cek Pisces, ikan. Terus kambing nggak pernah connect dengan ikan, akhirnya batal. Lalu kamu mau jadi apa? Aku mau mencari lion, singa. Akhirnya nikahlah kambing sama singa. Ini habis diterkam singa. Setelah menikah, hari Ahad pagi nongkrong di atas motor di dekat pasar, ketemu sama mantan yang nggak jadi nikah. Lagi ngapain mas? Nunggu istri saya belanja. Rasain nikah sama lion. Tidak ada hubungan perbintangan itu. Kadzabal munajjimun walau sodaku. Ahli perbintangan, astrologi, bohong, bullshit, ngomong kosong, nggak ada itu. Maka jangan lagi. Ini sudah sarjana bisnis MBA, Master Business Administration. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kita deal bisnis perusahaan kita, MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Jadi kita deal, sorry ini pak, sebentar ya, sebentar, telepon 5 menit lagi, oke. Ternyata dia buka laptop, www.ramalan.com. Ini orang akidahnya rusak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembahnya pada Allah, mintanya sama Allah. Sekarang iyyaka na'budu wa gelang nasta'in. Oke, gelang sampai 2 biji. Salah Pak Ustaz? Enggak salah. Iyyaka na'budu wa batu cincin nasta'in. Ustaz nyindir yang pakai gelang ya? Enggak. Ustaz nyindir yang pakai cincin ya? Enggak, saya pakai cincin. Tapi saya enggak meyakini apa-apa. Bila bintang Anda Leo, maka pakailah batu berwarna merah, maka aura merah Anda akan bangkit dan wajah Anda akan memerah, sehingga orang akan segan dengan Anda dan biji mata Anda pun merah. Kalau masalah biji mata merah, ikan busuk pun merah. Maka yakinkanlah. Ini sekarang orang, ada pejabat-pejabat itu kemana kemari, dia kan ngadapin orang banyak, mesti pede berhadapan dengan orang banyak. Orang heran ngeliat dia kemana-mana pede. Ternyata suatu hari ketahuan terbaring di rumah sakit. Semua yang mengunjungi heran, telungkup. Orang di rumah sakit telentang, dia telungkup. Rupanya di dompet ada kris kecil, salah pasang pas duduk patah. Pantasan pede selama ini kemana-mana. Rupanya dalam kris kecil itu ada jin. Kemana-mana pede saja. Berhadapan dengan Pak Polisi pede, berhadapan dengan Rektor pede. Rupanya di dalam batu cincin ada jin. Hai jin, datanglah, datanglah, datanglah. Akhirnya keluar jin. Wani piro. Hari gini masih minta sama jin. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Minta tolong sama Allah. Salat sunat 2 rakaat, usolli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala. Bagi yang NU, bagi yang Muhammadiyah enggak pakai usolli. Allahu Akbar. Mau pakai usolli mau enggak pakai usolli sah. Jangan kelahi. Nanti kalau kelahi antara yang enggak usolli pakai usolli, yang ketawa yang enggak sholat.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, tanamkan keyakinan la tataharraku dzarratu illa biiznillah. Tidak ada yang bergerak di alam semesta kecuali dengan izin Allah. Tapi manusia diberikan Allah kuasa. Saya diberikan kuasa untuk memilih apakah saya ceramahnya berdiri atau duduk. Ini untuk saya kan? Saya tadi memilih apakah berdiri atau duduk. Kalau saya duduk nggak sopan. Masa kita duduk habaib di bawah, masa kita duduk Pak Rektor di bawah. Akhirnya saya tegak. Kalau saya duduk nanti dikira Ustaz Somad nampaknya sedang sakit keras, gak lama lagi mati. Saya mau nunjukkan ke anak-anak muda saya masih sehat, sehat walafiat. Itu banyak jamaah. Biasanya orang takbir itu untuk mengusir setan. Mungkin dia melihat ada kawannya di sebelah mulai mengantuk. Nanti kalau khotib sedang naik di atas mimbar, khotib sedang khutbah, usikum wa nafsi bitaqwallah, takutlah kepada Allah. Ada teman di sebelah ngantuk, takbirlah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuman yang gak enaknya kan setan gak selamanya ke sebelah, kadang mampir juga ke kita, kita ngantuk, dia balas Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya baru pertama kali ketemu dengan komunitas Civitas Akademika Universitas Erlangga, baru pertama kali ketemu, tapi kok rasanya wis pirang-pirang dino ya. Masya Allah, kata jamaah Ustadz aja kepedean. Sampai mana bahannya tadi? Sahihul aqidah, akidahnya mesti benar. Makanya adik-adik jangan lupa berangkat dari rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Itu mesti kuat. Nanti kalau mau camping, surfing, browsing, mancing, launching, mau pergi ke hutan, saya setiap 6 bulan sekali masuk hutan. Bulan Februari masuk hutan, bulan Agustus masuk hutan, bawa bantuan dari jamaah yang kita minta melalui www.fb.com. Jamaah sekalian, saya mau masuk hutan, silakan kirim bantuan ke nomor berikut ini. Kami pun masuk hutan, dari ibu kota provinsi sampai ke tepi sungai 5 jam naik mobil. Dari situ tinggalkan mobil tepi sungai, naik sampan ke dalam. Yang bawa saya mahasiswa, komunitas namanya Mahasiswa Mengajar. Ustadz mau masuk hutan, oke. Siapa yang takut? Adventure of the Jungle. Allah, saya sudah siap. Nanti Ustadz, mobil kita tinggalkan di tepi sungai, dari tepi sungai kita akan naik boat. Wayangan saya, macam nih Baywatch. Sampai ke tepi sungai saya lihat sampan kecil, mesinnya pop. Akhirnya duduk di sampan 7 jam baru sampai. Hujan lebat gak pakai atap. Ya Allah, hanya sampai ke dalam hutan. Di dalam hutan tentu banyak ada yang bilang hati-hati, nanti kalau kencing di sana diganggu sama jin perempuan. Hati-hati. Akhirnya disitulah tawakal. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Aku berlindung kepada Allah dengan kusebut namanya, tidak ada satupun yang dapat memudaratkan fil ardi, di bumi maupun di langit. Bismillah, masuk kencing, nggak apa-apa. Tapi nggak boleh takabur, nggak boleh sombong. Kita tetap berserah pada Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Serahkan semua kepada Allah SWT. Andai mati, mati syahid. Andai hidup, dapat pahala. Orang beriman tak pernah sedih, orang beriman tak pernah takut. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tapi jangan sombong, jangan mentang-mentang udah ngaji nantang. Mana yang tukang-tukang sihir? Santet saya, santet. Jangan. Tak boleh ada dalam hati itu walaupun sebesar ujung rambut ada sombong.
La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Yang sombong, jangan angkuh. Lalu kemudian nanti adik-adik akan menghadapi, saya makan durian, kawan saya takut makan. Nanti kenapa? Takut nanti darah tinggi. Mau saya ajari doanya, dia supaya naik, darah tinggi nggak naik. Apa doanya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan kusebut nama Allah, kalau sudah kusebut namanya, tidak ada satupun yang dapat menimbulkan mudarat, baik di langit maupun di bumi. Durian di langit apa di bumi? Di bumi, maka durian tidak akan dapat menimbulkan mudarat. Oh, mantap Ustaz ya. Saya makan ya, silakan. Insya darah tinggi nggak naik? Tidak, saya bilang. Kalau naik, saya nggak tanggung jawab. Kita kan usaha, doa. Nah, jadi adik-adik jangan lagi nanti ada yang perempuan-perempuan katanya perempuan itu paling cantik usia puncak 25 tahun. Kalau sudah 26, 27 layu, keriput, lisut, sudah selesai. Dan dia mau tetap cantik. Gimana supaya tetap cantik, awet muda? Akhirnya dimasukkanlah busi panjang emas ke dalam. Masukkan intan. Oh, cantik. Begitu dicabut jadi nenek-nenek malah. Kenapa? Setan. Wala udillannahum, aku sesatkan mereka. Setelah disesatkan, wala umanniyannahum, aku buat mereka berangan-angan. Kau cantik, kau cantik, kau cantik, kau cantik, kau cantik. Bagi laki-laki juga begitu. Tantang tenteng, pede luar biasa. Rupanya pakai jin, pakai hantu, pakai setan. Maka kita tidak pakai itu semua. La ilaha illallah. Habis salat subuh zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan pernah putus. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ambil tasbih 100 kali habis salat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Saya enggak khusyuk kalau mata terbuka, Ustaz, pejam mata. La ilaha illallah, la ilaha. Di tempat kos kunci pintu semua, pejam mata. La ilaha. Tapi kalau kawan manggil tetap nyaut. Bro, la ilaha illallah, la ilaha. Saya bangga ngelihat mahasiswa-mahasiswa kalau dia sudah naik motor, sambil bawa motor tetap berzikir. Ustaz tahu dari mana? Saya lihat mulutnya bergerak terus. Pas lampu merah, ternyata di samping helm ada HP. Oh, kita sangka dia zikir, rupanya ngobrol. Ketika engkau lupa, rusak akidahmu, disitulah setan masuk. La'atiyannakum min baini aydihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Apa maknanya? 4 arah aspek kehidupan setan akan datang. Maka zikir ke depan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan pernah putus, jangan sampai lain di mulut, lain di hati. Terus berisi di jantung, la ilaha. Dari jantung naik ke otak, dari otak ke mata, dari mata ke telinga, dari otak ke tangan, sehingga menyatu zikir dalam tubuhmu. Andai kau mati kecelakaan bawa motor, kau mati dalam husnul khatimah. Besok mulai la ilaha illallah, la ilaha illallah. Datang polisi sprint, prit, mana SIM? La ilaha illallah. Ente jangan macam-macam dengan saya, kata Pak Polisi. Ente ngapain? Saya ngamalkan zikir, Pak. Saya juga hadir pengajian Ustaz Somad tadi malam. Ini perbuatan ente nggak benar. Bukan berarti sudah berzikir lalu menghalalkan segala cara. Yakinkan pakai helm, dan setelah bunyi klik baru jalan. Iklan Polda. Tetap ngurus STNK, BPKB, bayar pajak, dan SIM. Saya tetap sampai sekarang, walaupun naik pesawat, SIM motor tetap saya bawa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingat, yang pertama sahihul aqidah. Sahihul aqidah. Yang kedua, al-istiqamatu fil ibadah. Ibadahnya istiqamah. Ini pengajian kita nggak usah lama-lama, 60 menit pengajian, habis itu tanya jawab. Jangan sampai ngaji sampai jam 2 malam.
Ngaji sampai jam 2. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, sampai jam 2 malam. Pulang nonton bola. Habis itu tidur, sholat subuh jam 8. Ini orang nggak betul. Alhamdulillah Ustadz Somad. Setelah Ustadz Somad kemarin ngaji, anak saya sekarang rajin sholat subuhnya, Masya Allah. Sholat subuh nggak tinggal, sholat duha nggak tinggal. Boleh nanya Ustadz Somad? Boleh. Apa pertanyaannya, Bu? Yang sholat duha pakai kunut itu mazhab apa ya? Loh, kenapa gitu, Bu? Anak saya setiap saya intip dari kamarnya, dari jendela jam 8 pasti Allahumma hdina fi man hadai wa afina fi man afi. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali itu enggak ada, Bu. Terus mazhab apa dia? Kesiangan. Al-istiqamah fil ibadah. Alhamdulillah, saya tidak lagi ngajarin anak-anak muda Universitas Airlangga Surabaya tentang sholat berjamaah. Kalau saya cerita sholat berjamaah di masjid ini mubazir, betul? Tidak perlu Ustaz cerita sholat berjamaah di sini. Beginilah ramainya umat, coba lihat, penuh. Saya baru ini melihat ke sebelah kanan, ternyata penuh juga. Sebelah kiri penuh, ke belakang penuh, ke atas. Dari tadi saya sengaja tidak melihat ke atas. Nanti kalau melihat ke atas, Ustadz dari tadi melihat ke atas aja. Beginilah ternyata Universitas Airlangga memuliakan perempuan. Perempuan diletakkan di tempat maqamam mahmuda, tempat yang terpuji, Masya Allah. Maka siapa mau dimuliakan, naiklah ke atas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adik-adikku, anak-anakku sekalian, maka kalian ini harapan. Maka kalau sampailah kalian beribadah dengan baik, bacaan Qur'annya mantap. Tadi saya tanya, siapa saja yang ngajar di Masjid Airlangga? Ada Habib Fulan, ada Habib Fulan, ada Abi Fulan, ada Kiai Fulan. Tiap hari ada pengajian, tiap hari Pak Ustadz. Masya Allah, ramai yang ngaji, ramai Pak Ustadz. Ini luar biasa, pasti ibadahnya baik. Ngaji, tidak berubah ibadah. Maka mubazir, innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Orang mubazir saudara setan. Alhamdulillah, sholat berjamaahnya ramai. Saya yakin subuh besok pasti seperti ini juga. Dari bunyi aminnya tak yakin. Insyaallah Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi. Seandainya mereka tahu pahala solat isya berjamaah, solat subuh berjamaah, la atauhuma habwan. Mereka akan datang walaupun merangkak, mereka datang. Inilah calon-calon pemimpin masa depan. Dari kuliah di Airlangga dulu, mereka ini memang sudah rajin solat berjamaah Ustadz. Bahkan tahajud malamnya mereka hadir. Maka nanti ketika mereka menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi wali kota, ketika mereka masuk ke dalam masjid musola, mereka lihat tidak ada orang, mereka tidak ragu, dia yang menghidupkan mikrofon, dia yang akan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia yang azan. Sebagian orang sekarang tidak, malah dengar azan dia risau. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Tapi kalau anak-anak Airlangga, memang dia yang azan. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa sejak kuliah dulu, sejak mahasiswa dulu. Itu Ustaz, kawan kami yang sekarang jadi gubernur itu Ustaz, yang sekarang jadi bupati itu Ustaz, yang sekarang jadi pengusaha itu Ustaz, yang sekarang jadi direktur BUMN itu Ustaz. Kenapa Ustaz tahu kenapa di kantornya itu orang berjamaah terus ramai? Kenapa? Takut sama dia. Dia menjadi pendindik. Dia tidak pernah ceramah, dia tidak pernah ngomong, dia diam saja. Tapi dengan perbuatannya orang tersentuh. Lisanul hal, perbuatan, afsah min lisanil maqal, lebih menyentuh daripada ucapan. Salat jangan pernah tinggal. Jangan pernah tinggalkan salat. Sekali kau tinggalkan salat, roboh tiang. As-salatu imaduddin. Salat tiang agama. Kenapa masjid yang kokoh ini bisa tegak berdiri dengan kubah yang cantik, lampu yang berwarna-warni, Masya Allah?
tiang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tiang-tiang besar. Andai tiang ini tumbang, inilah solat. Maka jangan sampai tinggalkan solat. Kalian yang gadis-gadis, carilah suami yang rajin solat berjamaah. Di mana orangnya? Tidak terlalu jauh dari sini. Mereka ada di sini. Saya mendoakan kalian yang solihah bertemu dengan yang soleh, insya Allah. Jarak kalian tidak jauh, hanya beda 1 lantai saja. Selesai sarjana, kalian datang, kupinang kau dengan bismillah. Masya Allah. Nasihat pernikahan Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCM. Luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Ustadz Somad, bagaimana dengan puasa kami? Apalagi sekarang sudah masuk malam 21 Rajab. Maka puasa sunat. Yang kemarin tinggal puasanya qadha. Man mata, siapa yang mati? Ustadz ngomong kasar sekali. Ini Surabaya, orang Jawa lembut-lembut. Siapa yang mati? Siapa yang meninggal dunia wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma'an huwa liyuhu, maka ahli warisnya wajib menggantikan puasanya yang lama-lama tinggal. Kalian masih anak muda, umur baru 19 tahun, akil balik umur 10, catatan amal kalian baru 9 tahun. Abdul Somad sudah filenya. Umur Ustadz berapa? Terakhir laporan Samsung 27. Umur asli lahir 1977, sekarang 41, walaupun kelihatannya seperti semester 7. Sudah banyak dosa saya, dosa kalian belum banyak. Baru 9 tahun puasa, yang dulu masa kecil. Jangan sampai kalian tinggalkan puasa. Ustadz, kami ini anak muda, nafsu bergelora. Bagus, banyak kalian puasa sunat. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, 8 hari sudah. Saya sudah Senin, Kamis puasa masih tetap 300 tenaga kuda. Puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tak puasa, sehari puasa, sehari tak puasa. Sebulan 15 hari. Bisa hemat belanja. 15 mangkok soto bisa terjaga, save. Dan yang paling penting, ekonomi terjaga, bisa nabung. Dan yang paling penting, libido seksual turun. Datang kawan ngajak, bro, itu ada cewek cantik. Aku udah gak ngeliat lagi udah. Kalau udah gini, ngeliat mobil warna merah pun udah seperti semangka aja udah. Gak banyak-banyak kalian puasa sunat. Nah, ini kalian jaga. Syahadat mantap, sholat oke, puasa hebat, zakat belum, orang hidup masih subsidi, APBN, APBD belum, haji umrah nanti, tapi niat mesti ada dari sekarang. Ya Allah, kalau selesai kuliah ini aku jadi PNS, aku jadi pegawai negeri, andai tidak aku akan tetap berkarir di tengah masyarakat. Nanti kalau aku punya uang banyak, aku akan berangkatkan imam-imam masjid berangkat haji, insyaallah. Jadi niatnya bukan cuman ya Allah nanti kalau punya uang aku mau berangkat haji. Jangan gitu. Nanti kalau aku punya uang, semua guru-guru ngaji akan ku berangkatkan haji. Gitu. Tiba-tiba masuk telepon ke Pekanbaru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul nih Ustadz Somad? Betul. Kami mau bawa Ustadz acara haji bersama, umroh bersama alumni Airlangga. Loh, kenapa kalian buat program itu? Ustadz dulu pernah datang ke kampus kami 2018, ceramah tentang itu. Kami pegang sampai mati. Mau Ustadz serta dengan kami? Iya. Tapi kami mau meyakinkan Ustadz jangan tersinggung. Iya. Memang betul nih Ustadz Somad? Betul. Asli kan? Iya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sahihul aqidah, al-istiqamah fil ibadah. Yang ketiga, husnul khuluq, akhlaknya baik. Tidak ada guna ilmu banyak, detail panjang sampai kartu nama sebesar amplop kalau tidak ada akhlak. Ternyata kalau kita sudah tamat kuliah, tamat sekolah, nanti kita ketemu 20 tahun akan datang dengan teman-teman yang diingatnya itu bukan kaya kita, yang diingatnya bukan hebat ganteng kita, yang diingatnya adalah akhlak waktu
berteman dulu baik. Berangkat saya ke Mesir tahun 98. Pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini. Akhirnya pulang. Sampai di kota Pekanbaru, makan. Pas makan di rumah makan, ketemu sama kawan lama satu sekolah. Ngapain di sini? Akhirnya ngomong, makan, makan. Dia senyum aja. Diajak makan, dia nggak mau. Setelah selesai, kenapa nggak mau? Ini rumah makan punya saya. Saya lihat mobilnya Innova Luxury. Wow. Saya tanya, kamu ngambil tuyul di mana? Bisa kaya begini. Rupanya, Mat, dulu ketika kalian semua pergi kuliah, aku tidak kuliah karena aku anak yatim. Dan aku mulai menekuni bisnis ini, pedagang keliling. Akhirnya aku punya modal dan sekarang bisnis. Apa yang kau ingat tentang aku semasa kita berteman 20 tahun yang lalu? Apa kata dia? Kau baik, man. Rupanya saya dari dulu baik. Andai kau sombong, man. Andai kau sombong dan dulu angkuh ngomongnya tinggi, nggak mau aku menegurmu di sini. Rupanya yang diingatnya kenangan baik. Maka kalau ada teman kita susah, ada teman, jangan sepele, jangan berharap pada yang ada, jangan putus harap pada yang tidak ada. Berharap pada yang ada. Bapak saya hebat, mobilnya besar, rumahnya megah. Jangan berharap besok pagi boleh jadi ditangkap KPK, disitanya semua harta. Saya susah Pak Ustadz, anak yatim, ibu janda tua, uang tak ada. Jangan putus harap, karena ada Allah yang membukakan pintu rezeki. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Apa yang kau sedihkan? Yang ada jangan sombong, yang tak ada jangan frustasi, putus asa. Hidup sudah mengajarkan kami 20 tahun yang lalu. Akhirnya sekarang berjumpa, bercengkrama, bertatap muka. Kami tidak merasa sakit hati, tidak ada yang sombong. Tapi yang sombong-sombong dulu, Masya Allah, itu dulu, man. Aku bukan main sakit hati ngeliat dia. Sekarang aku kasihan lihat dia. Siapa namanya? Gak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Husnul khuluq, akhlak yang baik. Saya datang ke kampus. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya mau ikut tes CPNS dosen. Oh ya, mana ijazahnya? Apa ini? Dia nggak bisa baca tulis Arab. Ijazah S2 dari Maroko. Coba tanya atasannya. Akhirnya dia tanya atasannya, Pak, ini ada orang mau daftar dosen, ijazahnya nggak jelas nih. Wah, ini S2 dari Maroko ini. Mana orangnya? Itu Pak, ada di luar melihatnya. Oh, Somad, kau muridku dulu. Rupanya guru saya dulu. Kemana aja ngilang selama ini? Hilang dia, saya bilang. La ilaha illallah. Untungnya saya dulu nggak pernah melawan dia. Coba waktu kuliah dulu saya lempar dia pakai kursi. Apa nggak diusirnya saya? Oh, kau dulu kan? Pisang emas bawa berlayar, pisang raja di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Jadi rupanya kalau kita bertanam budi, insya Allah berbuat baiklah ke kawan-kawan. Insya Allah apa yang bisa kita buat, kita buat. Pagi-pagi ajak dia makan sarapan lontong. Supaya apa? Nanti makan siang dia yang bayarin kita. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini husnul khuluq. Orang barat kalau anaknya nggak bisa bahasa Inggris, dia nggak pusing. Ya iya, orang dia nggak bisa Inggris. Orang Jepang kalau anaknya nggak bisa fisika, dia nggak pusing, cukup panggil guru kursus. Nggak bisa kimia, nggak pusing. Tapi kalau anaknya nggak bisa ngantri, nah dia pusing. Karena merubah karakter, sifat, bawaan susah sekali. Membiasakan minum tangan kanan aja, susah. Minumlah tangan kanan, setan minum pakai tangan kiri. Selesai acara, minum pakai kiri. La ilaha illallah. Makanya yang terbiasa minum tangan kiri, kiri dekat belakang. Kanan. Pas sampai akhirnya kiri pas mau cebok. Man. Oleh sebab itu maka ini
Itu membiasakan tuh susah. Berapa kali kita masuk WC nggak ingat kaki mana yang masuk duluan. Padahal dari kecil sudah diajari kalau mau masuk WC kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Hafal doanya, hafal hadisnya, nggak pernah diamalkan. Kenapa? Buru-buru Pak Ustadz mau mencret. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anak-anakku sekalian, ini akhlak nih harus kita jaga. Saya terus terang khawatir kalau ceramah di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, karena adat istiadat kita di Sumatera kan beda. Sumatera itu kan orangnya keras. Saya tahunya dulu waktu di Mesir, kalau kawan-kawan dari Jawa Timur nama persatuannya Gama Jatim. Kalau yang Jawa Tengah namanya Persatuan Mahasiswa Wali Songo, KSW. Kalau kami dari Sumatera KMA Aceh. Kalau yang Medan KMM, HMM, Himpunan Mahasiswa Medan. Dan beliau SMR. Jadi datanglah anak-anak Jawa ke rumah anak Medan. Terus makan anak Medan masak. Selesai masak diletak untuk makan. Takut anak Jawa makan. Semua dia. Saya jelaskan. Itu dia sebetulnya baik, cuman gayanya gitu. Kalau Jawa enggak, mangan mas. Gitu. Jadi ini masalah bunyinya aja, hatinya baik. Kalau orang Jawa kakinya diinjak kan, mas, hati-hati kakinya. Kalau gitu Sumatera kan enggak, kaki mata kau mana kaki? Nunjuk aja beda. Kalau nunjuk di mana kan kampus Universitas Airlangga? Sana. Nah ini tentu lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Kita mesti belajar. Saya sebetulnya dari awal tadi kan udah saya mau setel suara saya lembut. Nuhun sewu. Pripun kabare api. Tapi ternyata keluar juga. Nggak bisa ditahan lama-lama, meletup-letup juga. Tapi saya yakin dan percaya semuanya paham, dan ini bukanlah bentuk kekurang ajaran, bukan bentuk apa itu Ustaz Somad ngomong cerita akidah harus mantap, ibadah harus istiqomah, harus ada akhlak. Dia aja nggak berakhlak, ngomong di depan Pak Rektor bentak-bentak. Nah, memang udah setelannya begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akidah mantap, ibadah istiqomah, akhlaknya sopan santun, budi bahasa, tata krama, etika moral baik semua. Lalu apa lagi? Ini dia harus bisa bekerja sama, at-ta'awun, kooperatif. Ada orang ini ibadahnya rajin, sholat berjamaah, akidahnya mantap, kuat, akhlaknya baik, tapi nggak bisa kerja sama orang. Maunya sendiri aja, egois. Pergi ke masjid sendiri. Ente nggak ngajak-ngajak kawan? Enggak, aku mau di surga sendirian aja nanti. Oh, nggak bisa begitu. Makanya dalam Islam ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummah. Kalian umat yang terbaik. Kapan kalian menjadi umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, ngajak orang lain buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, melarang dari perbuatan mungkar. Wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Jadi jangan mau sendiri aja. Doa aja nggak boleh sendiri. Datang orang Arab Badui berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, yang lain jangan. Oh, doa jangan kau kapling-kapling. Surga itu sudah diciptakan Allah luas. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah engkau kepada ampunan dan rahmat Allah serta surganya. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Surga yang sudah seluas langit dan bumi, jangan kau kapling-kapling. Ada orang sekarang nggak boleh orang lain masuk surga. Sing mlebu nang surga iku sapa? Dia, istrinya, gurunya. Yang lain masuk neraka. Lalu surga yang luas itu untuk apa? Kasihlah yang lain masuk, walaupun di emperannya nggak apa-apa. Yang penting melebu. Insya Allah, sing melu ngaji malam iki melebu nang surga kabeh. Nah, itu saya ngapalnya lama itu.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa kooperatif bekerja sama. Saya bisa duduk dengan Pak Rektor. Kenapa? Karena saya tidak mendengar kata-kata yang angkuh, yang sombong. Kalau Pak Rektor angkuh sombong, nggak mungkin dia mau duduk sama saya. Dia profesor, doktor, PhD, Doctor of Philosophy, S3, profesor. Sementara yang duduk LCMA, lagi cemas menghadapi anak-anak. Tapi Pak Rektor kooperatif. Coba seandainya adik-adik mahasiswa bawa surat undangan, Pak, kami mau buat pengajian. Ngaji nggak level. Saya maunya seminar, lokakarya. Seminar pun level internasional. Semi, artinya hampir-hampir neraka. Kalau judulnya yang tidak baik, tapi kalau yang baik-baik, mantap. Ada orang yang mau lagi ke masjid, tapi hari ini kita bisa duduk kooperatif, bisa bekerja sama. At-ta'awun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan bekerja sama dalam perbuatan dosa. Malam ini acara ini bisa terjadi, terselenggara. Kenapa? Karena kerjasama yang solid. Ada yang jemput di airport, kamu tugasmu jemput aja di airport. Ada yang ngurus masalah mikrofon, kamu urus mikrofon. Sampai berapa nih dia kasih? Ustaz, nanti kita lihat gayanya. Kalau dia maunya terikat di pentas, nih pakai. Tapi kalau dia mau jalan-jalan keliling, pakai ini. Saya nggak mau pakai ini karena dianggap nanti jadi DJ. Insyaallah. Ada yang khusus merekam saja, pakai kamera 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masya Allah. Ini kamera ini hidup kan? Masya Allah. Ceramah malam ini Ustadz dihadiri 7.000 mahasiswa. Bayangkan itu. Yang nggak percaya hitung sendiri. Tapi nanti ketika di-upload ke YouTube, www.youtube.com, ketika ditulis di search YouTube, search tulis Abdul Somad Airlangga, enter, keluar ceramah berapa? 1 juta viewer. Masya Allah, disaksikan semua menonton dari mulai Aceh, Sabang sampai Merauke, sampai tak jadi Hongkong, tak jadi masuk karena disuruh pulang, sampai Australia, sampai semua menyaksikan. Oh, gitulah mereka semua. Siapa yang paling banyak pahalanya? Ustadz Somad ceramah cuma sekali selesai, tapi ada tim IT yang luar biasa. Jadi jangan lagi ada ustadz ceramah belajar tafsir masuk surga, belajar hadis masuk surga, belajar fikih masuk surga, belajar akidah, tasawuf, akhlak masuk surga, belajar sains teknologi masuk neraka. Justru anak saintek lah yang bisa menyebarkan kebaikan ini ke penjuru dunia. Wah, anak-anak saintek, mulai sekarang kalian mulailah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun dia tidak Islam, tapi dia dibalas Allah kebaikan langsung di dunia. Dia tidak Islam, dia dari mana? Dari Korea, tapi malam ini dia merekam. Siapa namanya? Samsung. Baik dia. Nah, oleh sebab itu bekerja sama. Ini dalam rangka kerjasama yang baik, kooperatif. Itulah mengapa acaranya bisa terselenggara. Ada tim yang solid, yang luar biasa. Akidah mantap, ibadah oke, istiqomah, akhlaknya baik, orangnya kooperatif. Yang terakhir, yang kelima, mandiri. Jangan lagi menggantungkan hidup pada orang tua. Pokoknya kamu besok harus mandiri. Telepon papa, mama, mbok, empok. Halo babe, halo ayah, halo papa, tolong jangan kirim belanja bulan ini. Jangan kirim. Saya mau coba ceramah Ustadz Somad tadi malam, kami mau mandiri. Jangan kirim. Ya. Tapi bulan depan rapel ya.
Coba kalian hidup sebulan di Jogja, di Jakarta, di Surabaya, di Bandung, dimanapun berada. Coba di Surabaya ini kalian hidup sebulan tanpa kiriman orang tua. Bisa anda? Kuliah pagi, pulang kuliah kalian cari tempat dorsmer, cuci motor, cuci mobil. Bisa saya daftar di sini Pak? Bisa, tapi gajinya 3 bulan sekali. Baru kalian tahu sulitnya. Nanti setelah itu insya Allah kalian akan lebih sayang pada orang tua. Selama ini kenapa? Karena setiap susah passwordnya tinggal 3 huruf. Pak, Ma. Asal susah minta. Ini yang ceramah ini cuman pandai ngomong aja atau memang pernah mandiri? Jangan-jangan cuman ngomong aja, mari mandiri, mari mandiri. Dulu Ustaz kuliah 98 saya berangkat ke Mesir, 2002 saya pulang, sekalipun saya tak pernah minta uang sama orang tua. Tak pernah saya minta. Sampai orang tua saya bingung, ini masih hidup apa udah mati? 98 tanggal 5 September saya berangkat, tahun 2000 saya sudah sampai di Makkah. Saya telepon, "Ma, aku sudah di Makkah." Loh, ongkosnya gimana? Aku ngutang. Terus bayarnya gimana? Aku sambil kerja. Oh, jadi kalau cerita mandiri, kami dengan kawan-kawan, dengan sahabat-sahabat. Hari ini, Masya Allah, sahabat-sahabat namanya mungkin tak mau disebut. Setiap dia pergi ke Makkah, pasti dia napak tilas tempat-tempat kami dulu duduk-duduk cari kerja sambil ibadah. Kenangan itu Masya Allah, semua ada saatnya. Ada saatnya sakit, ada saatnya menderita, tapi ada saatnya itu dituliskan menjadi kenangan yang indah untuk diceritakan. Nanti kalian akan rasakan itu. Tapi kalau sekarang hanya minta, akhirnya nulis buku, indahnya minta. Mana kalian mau memberi motivasi pada anak-anak kalian di masa akan datang? Mandiri kalian, cari itu beasiswa. Ustaz dulu beasiswa, ya. Saya S1, saya beasiswa dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, 4 tahun. S2 dari mana? S2 saya dapat beasiswa dari AMCI, Agence Marocaine Coopération Internationale, lembaga di bawah PBB. UNESCO memberikan satu lembaga lagi kecil, dan Maroko memfasilitasi. Indonesia dapat jatah 15. Saya belajar ke sana, habis itu saya pun pulang. Kalau kertas sudah dikasih, itu artinya waktu sudah habis. Pas jam 9.20 lewat 5 menit. Mohon maaf, tidak disiplin. Ini terakhir, nanti minta doa. Bagaimana cara menghadapi dosen killer? Coba dipelajari dulu dosen ini, kenapa dia menjadi killer? Apakah dia memang bermasalah? Kalau di Amerika, di Eropa, dosen-dosen itu direview, ditinjau ulang. Dia layak tidak berhadapan dengan manusia. Kalau dosen tidak layak berhadapan dengan manusia, banyak laporan, maka dia disuruh berhadapan dengan komputer. Karena kalau orang yang tidak layak berhadapan dengan manusia, dipaksakan juga, 2 kemungkinan. Kalau dia tidak, dia error, orang lain error. Tapi kadang tidak selamanya salah dosen. Bisa jadi mahasiswa itu. Buktinya dengan mahasiswa yang lain dia tidak error. Dengan Ahmad dia marah, dengan Junaidi dia marah, dengan Abdul Somad dia marah, tapi dengan Aisyah, dengan Fatimah, itu menunjukkan artinya. Tapi ada juga dosen laki-laki, dengan Aisyah dia marah, dengan Fatimah dia marah, dengan Anto dia baik. Oh, ini mengerikan. Ini kalau bahasa Jawanya something wrong. Oleh sebab itu maka kita bicarakan bersama. Di sana ada dewan kehormatan, ada dekan, ada kajur, ada senat. Bicarakan. Kalau nggak berani ngomong langsung, buat laporan. Tapi jangan isu, jangan hoax. Betul-betul data dan fakta. Terjadi kekeliruan. Tapi insya Allah dosen-dosen kita baik-baik. Mereka jadi dosen itu kan karena lulus fit and proper test. Ustadz kok tahu? Saya melewati tes itu. Sampai macam-macam tes yang saya lalui.
Surat kesehatan dari dokter, dia ragu saya sakit. Surat berkelakuan baik dari Kapoltabes Pekanbaru, saya urus semua. Sangkanya saya PKI. Nyatakan Kapoltabes Pekanbaru menyatakan orang ini tidak terlibat G30 PKI dan tidak teroris. Masa tampang seganteng ini teroris? Bersih semua. Sampai fit and proper test, disuruhnya saya putar. Silakan masuk. Saya masuk. Putar kanan. Putar kiri. Habis itu saya heran, ini tes apa? Oh, ternyata Anda tidak cacat. Semua dites, sampai bibir saya pun ditanyanya, kenapa bibir Anda hitam? Anda merokok ya? Tidak, Pak. Kok bibir Anda hitam? Ya saya hitam, bibirnya hitam. Masa orang hitam bibirnya putih? Apa ada-ada aja. Jadi jangan kalian sangka jadi dosen itu tidak pakai tes. Oh, luar biasa tesnya. Mohon nasihat Ustadz untuk para aktivis kampus yang ketika azan masih tetap rapat. Mana yang lebih baik, menghentikan rapat kemudian sholat atau menunda sholat untuk menyelesaikan rapat? Saya lebih baik meninggalkan jabatan saya daripada meninggalkan panggilan yang lebih utama, panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pidato Kapolda Sulawesi Selatan. Bintang di sini, pakai pistol, pidato dia. Lebih baik, ini panggilan yang paling utama, panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ketemu langsung, luar biasa itu manusia unik yang perlu dibudidayakan. Jarang-jarang orang seperti ini. Kalau ada orang seperti ini, kita doakan, Allahumma katsir amsalahu, jadikan orang seperti ini banyak di atas muka bumi ini, ya Allah. Jadi Pak Ustadz, ikutlah Pak Kapolda tuh. Saya tak pernah pacaran, sama macam saya. Dan bingung untuk mencari calon istri, sama. Bagaimana ya Ustadz kriteria calon istri yang baik? Tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena 4. Pertama, limaliha, sugih, kaya, duitnya banyak, wakeh tenang. Wali jamali, wali hasabiha, keturunan orang baik-baik, bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Wali jamaliha, beautiful, sweet, tapi jangan black sweet. Black sweet itu hitam manis. Saya dulu dipesan orang, nanti kalau kau nikah jangan cari hitam manis. Kenapa gitu? Habis manisnya tinggal hitamnya. Yang hitam manis jangan tersinggung. Bercanda. Walidiniha, karena agamanya. Kalau kau cari karena cantiknya, cantik akan berubah, hari berganti, musim berubah. Dulu cantik bukan main, tapi begitu sudah anak keluar 3, membongkar mesin, hancur. Kalau kau carikan hartanya, dulu karena cincinnya banyak, hari ini dia berubah, harta tak ada lagi, akhirnya kau benci. Kau cari karena sukunya, berapa banyak yang dikeluarkan dari suku, dicopot gelar kehormatan karena melanggar pantangan suku. Tapi kau carilah karena sesuatu yang tak lekang, karena lupa pula, tak lapuk karena hujan, tak lekang karena panas, itulah karena agamanya. Jangan kau cari terlalu cantik, nanti dituduh orang kau pakai pelet. Jangan kau cari terlalu jelek, nanti kau malu bawa dia kondangan. Yang sedang-sedang saja. Masalah jelek dan cantik itu kan relatif. Witing trisno jalaran suko kulino. Karena selalu dilihat lama-lama cantik. Laki-laki aja dilihat jadi cantik. Nauzubillah. LGBT. Oleh sebab itu kau cari, dan selagi kuliah nggak usah mikirin itu dulu. Pokoknya kau kuliah aja, nanti setelah kau berhasil ngantri mereka datang. Saya aja yang sudah punya anak, sudah nikah, banyak yang mau jadi yang kedua. Pede sekali Ustadz. Udah komen-komen di FB aja. Pokoknya kau berhasil, jangan pikirkan Ustadz dulu waktu di Mesir ada pacaran. 4 tahun saya di Mesir nggak pernah pacaran. Wallahi, demi Allah, berani saya bersumpah, emang nggak pernah. Tanya teman-teman saya yang ada di Surabaya, Ustadz Somad dulu waktu di Mesir pacaran? Enggak. Kenapa? Nggak dapat.
persaingan ketat. Mahasiswa Indonesia 2.400 orang, yang laki-laki 2.100, yang perempuan 300. Hitung aja skala berapa itu. Habis semua digarap ketua-ketua persatuan, kita nggak dapat. Pokoknya sedih lah, nggak ada apa-apanya ketika cinta bertasbih. Tapi nanti setelah kau berhasil, insya Allah di mana ada gula, di situ ada semua. Ustadz, cara berdakwah yang baik kepada pemuda yang belum paham syariat Islam itu gimana? Aku tidak mengerti syariat Islam. Orang yang tidak ngerti harus kita beri pengertian. Jangan kita ejek, jangan kita caci maki, mesti kita ajari. Oh, Ustadz Somad itu berdakwah. Ustadz Somad tidak berdakwah. Ustadz Somad hanya cerita-cerita di depan orang baik-baik. Betul? Ini yang di depan saya ini kan orang baik-baik semua. Habaib, ulama, Pak Rektor, Pak Kapolres, Pak Kapoltabes, orang-orang baik. Ini orang baik semua. Tapi ada yang berceramah di diskotik-diskotik. Masuk dia ke dalam, dia ceramah. Bro, sampai kapan kau minum? Kau akan mati menjadi cacing tanah. Banyak mereka itulah yang berdakwah luar biasa. Oleh sebab itu kita ikuti selera. Buat polling kajian kampus. A, ustadz jenis apakah yang kau inginkan? B, ikuti aja selera mereka, jangan kita paksa. Polling, sebar semua. Dia mau, kata dia, saya sebenarnya ustadz sudah lama mau ngaji. Terus kenapa nggak ikut ngaji? Saya nggak ngaji karena ustadz itu setiap ceritanya neraka aja. Saya setiap ceramah neraka. Saya maunya bagaimana membangkitkan motivasi belajar. Oh, kalau gitu panggil motivator. Kamu maunya apa? Saya maunya cerita bagaimana suksesnya mereka. Undang, hadirkan di sana profesor, hadirkan di sana Kapoltabes, hadirkan di sana Pak Dandim, Komandan Kodim, hadirkan di sana psikiater, psikolog, dialog. Jadi tidak lagi ceramah tablik akbar, dialog, cerita-cerita. Karena ada sebagian orang kalau tablik akbar dia bayangannya ini nasihat menjelang kematian. Dia takut. Nah, ikuti mereka. Kumpulkan nanti anak-anak muda yang belum ngaji, anak-anak muda hadir semua. Kita tidak ada pengajian insya Allah, hanya praktek langsung. Praktek apa? Penyelenggaraan jenazah. Mantap itu. Penyelenggaraan jenazah ini modalnya besar Pak Ustadz. Kita harus sewa patung untuk mandi. Gak usah, modalnya cuma kapur baru sama kain putih sama kapas aja. Terus praktek mandinya gimana? Yang nakal-nakal tuh mandi. Kasih celana dari pinggang sampai lutut, mandi. Pinjam semprot dorsmir, mandikan. Gali tanah, aku kuburkan. Gulung, setelah gulung, siapa yang bandel-bandel, yang preman-preman, gulung, letakkan dia situ. Yakin saya menangis. Usolli ala hazihil janazah arba'at takbiratin fardul kifayah. Allahu Akbar, Al-Fatihah, Allahu Akbar, salawat, Allahu Akbar, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Udah, tangan dia kan gini, timbun. Baru dia tahu rasanya mati. Wah, gladinya aja gitu kata dia, apalagi seriusnya nanti. Insyaallah banyak yang berubah. Sekarang banyak penyelenggaraan jenazah, yang ikut orang tua. Kalau ada penyelenggaraan jenazah di masjid, orang tua nggak usah ikut, karena dia yang mau dimandikan nanti. Yang ikut itu yang anak-anak muda aja. Nih, jadi buat nanti anak-anak muda, khusus kajian pemuda Islam. Saya tidak tahu tata cara sholat, wudhu dan lain-lain. Wudhu dulu baru sholat. Mengikuti mazhab siapa? Saya hanya mengikuti apa yang telah diajarkan oleh orang tua saya. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, mazhabul am, mazhab man yuftih. Orang awam itu mazhabnya ngikut gurunya.
Kalau ngikut saya pasti ikut mazhab Syafi'i, karena saya pakai mazhab Syafi'i. Kalau ngikut Abi Ihya Kiai Haji Ihya Ulumuddin pasti ikut mazhab Syafi'i, karena beliau bermazhab Syafi'i. Kalau ikut Muhammadiyah Pak Ustaz, majelis tarjih. Muhammadiyah punya majelis namanya tarjih, kadang mentarjihkan mazhab Hanafi, kadang mentarjihkan mazhab Maliki. Jadi ikut aja guru, yang penting guru itu benar, yang layak digugu dan ditiru. Guru saya tuh Pak Ustadz sholatnya pejam mata aja, itu nggak ada. Itu mazhab apa itu? Hayya 'alas shalah, pejam mata aja, habis itu sudah. Wah, itu nggak benar. Carilah guru yang benar. Alaikum bisunnati, yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz, saya tidak tahu apa boleh ketika orang diberikan amanah namun karena merasa belum kuat menerima amanah, jadilah seseorang itu menolaknya. Ada yang meminta amanah kepada Nabi, namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Istamilni ya Rasulullah, angkatlah aku jadi amil ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Innaka la dhaif, engkau orangnya lemah, sedangkan amanah ini kuat. Orang yang layak menerima amanah sifatnya dua, sudah dibacakan oleh Pak Rektor. Inna khaira man ista'jartal qawiyyul amin. Yang layak orang yang kuat dan amanah. Ada orangnya kuat tapi tidak amanah, ada orangnya amanah tapi tidak kuat. Yang lebih parah, sudahlah tidak kuat tak pula amanah. Letoy, loyo, lesu, pembohong, penipu. Ini na'udzubillah. Mudah-mudahan kita menjadi anak-anakku sekalian, sehat badannya, sehat fisiknya, olahraganya mantap, berenangnya rajin, puasa sunatnya oke. Kalian orang-orang yang amanah dan kalian pula orang yang kuat insyaallah. Makanya olahraga terus. Alhamdulillah Pak Ustadz, kami setiap sore Ahad tuh main futsal dari jam 3 sampai jam 8 malam. Terus asar sama maghrib gak sholat. Ini nggak benar juga. Jadi sesuaikanlah. Saya diberi jamaah busur panah, ada di kamar saya gantung busur panah. Bagus tuh olahraga memanah. Kemudian silat. Ini di Jawa Timur kan banyak itu pesilat tangguh. Ustaz bisa silat lidah bisa. Bagus. Bagaimana batas pergaulan dengan teman kerja yang bukan mahram? Apa boleh jika kita sampai bergurau dengan teman kerja yang bukan mahram? Masuk pagi jam 8, keluar jam 4 sore, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam dengan suami orang, 8 menit dengan suami sendiri. Makanya jangan heran terjadilah pelakor, mengganggu laki orang. Ustadz, ini perempuan aja yang salah. Oke, laki-laki juga ada yang salah. Siapa dia? Senior, senang istri orang. Gara-gara apa? Gara-gara sekantor. Jadi kalau gitu kami yang sekantor dengan yang tidak mahram ini gimana Pak Ustadz? Boleh, dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. 5 syarat. Tulis nanti, print, tempel di dinding. Pertama, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Jangan berdua-duaan tanpa mahram. Kalaupun berdua-duaan, harus ada orang ketiga, orang keempat duduk ramai-ramai. Karena kalau sudah berdua, berawal dari senyum-senyum, kirim-kiriman video lucu, kata-kata, akhirnya, ayo kita makan siang bersama yuk, ayo. Setelah makan siang, no free lunch, tak ada makan siang yang gratis. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Jangan berdua-duaan. 2, la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Sudah jelas orang Indonesia, hidung biasa-biasa, dagu biasa-biasa. Yang ditonton sinetron Korea.
Tentu keinginan luar biasa. Akhirnya diikutlah artis Korea, dipakailah dempul 3 inci. Besok berangkat ke kantor, semua muji, padahal mau ngetawain aja. Putih ya sekarang. Iya, ini kan pakai jus bengkoang, padahal bedak 3 inci. Akhirnya apa yang terjadi? Wajah putih, tangan hitam. Saking mau buru-burunya pakai sampai di kantor baru sadar pas di lift, rupanya sebelah hijau sebelah biru, salah pasang. Jangan bersolek jahiliyah. Yang ketiga, la yadribna bi arjulihinna, jangan memukulkan kaki ke lantai karena kakinya dibeli gelang, kaki gemerincing, akhirnya mati kerincing. Kalau saya sedang ceramah, lewat dia, nggak ada satupun yang melihat saya, semua ngelihat dia. 4. La takhda'na bil qaul, jangan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Biasa aja bersuara, jangan sampai mendayu, walaupun sekantor sama dia. Gimana laporan saya? Iya Pak, siapa? Yap, siapa? Mana kertasnya kawan? Sebentar ya Pak. Oh. Di HP pun jangan. Di HP itu banyak perselingkuhan gara-gara itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana ini? Universitas Airlangga Surabaya. Ya, kok ibu seram sekali? Ya, salah sambung. Matikan. Allah mah gemulai. Karena ada laki-laki, la taqta'na bil qaul, jangan kau bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Kenapa? Yatma'allazi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit, kalau didengarnya suara mendesah dia langsung error. Error dia mendengar itu. Jangankan suara mendesah perempuan, suara mesin penjawab pun dia error. Pulsa Anda tidak mencukupi untuk, makanya suara-suara pramugari itu, ladies and gentlemen, apa itu? Coba tegas-tegas ya. Suara penyiar radio juga, FM 3. Ustadz, saya mau tanya, apakah di akhirat kalau kita masuk surga kita bisa mencium tangan Rasulullah SAW? Tidak hanya memandang wajahnya, tapi juga memeluk Nabi. Apakah bisa? Lalu bagaimana dengan orang yang masuk neraka? Datang orang berkulit hitam memeluk Nabi, dipeluk Nabi. Lalu kata Nabi, kamu meluk kenapa? Aku ini berkulit hitam ya Rasulullah, aku budak hamba saya, amalku tidak banyak, aku tidak yakin nanti di surga bisa memeluk engkau. Apa kata Nabi? Al-mar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Jadi kalau kita cinta dengan Nabi, kita ikuti sunnah Nabi, tak kita tinggalkan, maka kita insya Allah akan bersama dengan Nabi SAW. Apakah layak kami mencium Nabi padahal hidung kami lebih banyak mencium yang haram? Apakah kami layak melihat Nabi padahal mata kami lebih banyak menengok yang haram? Apakah kami layak mendengarkan kata-kata Nabi padahal telinga kami lebih banyak mendengar yang haram? Apakah lebih layak tangan kami ini bersalaman dengan Nabi? Hanya satu saja yang bisa kita mintakan, astaghfirullahaladzim. Yang punya masa lalu banyak silap salah, taubat nasuha, mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan yang masuk neraka? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dakhalal jannah, mlebu nang surga. Siapa saja yang bersyahadat masuk surga. Wa in zana wa in sarab, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, wa in zana wa in sarab, berzina, mencuri, tetap masuk surga. Enak sekali. Berzina, mencuri masuk surga. Iya, cuman masuknya kapan? Ada yang masuknya langsung direct, tapi ada yang transit. Makanya kita berdoa 7 kali, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami dari neraka.
Jangan minta masuk surga, karena semua umat Muhammad masuk surga. Tapi mintalah jauh dari neraka, karena tidak semua selamat dari neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ilahi las tulil firdausi ahla. Ilahi, ya Allah, lastu, aku tidak layak, lil firdaus, masuk dalam surga. Wala aqwa alan naril jahimi, aku juga tak layak masuk. Aku tak bisa masuk surga, tapi aku pula tak kuat masuk neraka. Wala aqwa, aku tidak kuat, alan naril jahim, masuk neraka. Zunubi mislu adadir rimali, zunubi, dosa-dosaku, mislu adadir rimali, sebanyak buih di pantai, banyak rimal, pasir di pantai. Fa innaka ghafiruz dzambil azimi, tapi aku yakin engkau maha pemaaf segala silap dan dosa, ya Allah. Maha banyak itu, renungkan itu, meneteskan air mata. Nanti malam sholat baca itu. Nangis bapak di samping tempat tidur, nangis. Mas, sampeannya apa? Tetap dia nangis gak berhenti. Kenapa mas? Ingat mantan. Melayang bantal. Ustadz, mohon doanya bersama jamaah siswa SMA Negeri 9 Surabaya dan siswa seluruh SMA di Indonesia, karena kami akan menghadapi ujian nasional. Kita akan berdoa. Yang mau didoakan ujian nasional, yang berdoa UAS, ujian akhir semester. Insyaallah di akhir majelis kita doa. Yang baca doa Ustadz Abdul Somad, tapi doa itu dikabulkan Allah karena para habaib kita, keturunan Rasulullah, para kiai yang lidahnya tak pernah berhenti berzikir, ibu-ibu yang amanah, aminah, istiqamah. Maka nanti kita berdoa di akhir majelis, mudah-mudahan anak-anak kita lulus semua insyaallah. Bagaimana caranya supaya doa cepat terkabul, dan bagaimana supaya jodoh yang kita impikan cepat datang? Tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Semua doa dikabulkan Allah. Orang yang merasa doanya tidak dikabulkan Allah, dia sudah suudzon pada Allah. Pertama, ada yang doa itu cash and carry, langsung. Dua, ada doa itu ditunda Allah karena ini belum layak. Sama seperti anak minta pisau, belum layak. Nanti kalau ku kasih kau luka. Ini orang belum layak dikasih mobil. Nanti kalau dikasih mobil malah nggak sholat. Dulu waktu masih pakai motor sholat, habis dikasih mobil, sholatnya Idul Fitri sama Idul Adha. Ilmunya belum sampai. Yang ketiga, ada orang-orang yang rezekinya ditahan Allah, nanti akan diberikan di surga. Mala ayunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'an, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Jadi doa kita itu tetap saja doa. Ini sekarang banyak anak-anak muda nggak mau sholat, nggak mau berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ditanya, sampean orang dungo, kamu kok nggak berdoa? Oh, yang lama aja belum dikabulkan. Ngapain nambah yang baru loh? Doa. Orang yang nggak mau berdoa itu sombong, maka doa. Ustadz, boleh nggak kalau saya doa saya sebutkan orangnya? Ya boleh. Ya Allah, itu ada ketua BEM, orangnya ganteng banget. Rasanya kalau punya suami seperti dia, so sweet. Boleh, apa nggak boleh? Tolonglah kirimkan angin cinta ke hatinya. Tapi kalau dia tidak menerima, kirimkan angin puting beliung sekalian. Jangan, nggak boleh doa yang nggak baik. Andai dia tidak bersudi berterima, maka berilah yang lebih baik daripada dia insyaallah. Maka kita minta pada Allah bukan yang kita mau, tapi yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bapak-bapak kadang kalau dia nikah, istrinya biasa-biasa aja. Pas ditanya sama orang, "Pak, istri bapak?" "Iya." "Bapak ganteng kok bisa yang gitu?" Itu yang paling indah menurut Allah. Itu artinya gagal dengan yang ada.
Aku tidak melihat engkau, yang kulihat adalah orang yang sudah mengirimkan engkau. Datang utusan presiden, kita tidak lihat dia, yang kita akhirnya datang Abu Bakar Siddiq membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan, dia hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, sebelumnya sudah ada rasul-rasul tapi meninggal dunia. Afa immata, kalau dia meninggal, au qutila, atau dibunuh orang, inqalabtum ala aqabikum, apakah kamu akan berbalik kepada agama kamu yang lama? Wa may yanqalib ala aqibaihi, siapa yang murtad meninggalkan agama ini, falan yadurrallaha syai'a, Allah tidak rugi walau sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, Allah tetap akan memberikan balasan pada orang yang bersyukur. Jatuh pedang Umar bin Khattab. Orang setingkat Umar saja pun tetap bisa lupa ayat. Hari ini Abdul Somad yang menasihati, sabar ya, sabar ya. Tapi ketika musibah itu datang, as-sabru inda sadmatil ula, sabar itu datang pada pukulan yang pertama. Maka balikkan pada Allah. Ini ujian. Sabar, ayah kita meninggal, ibu kita meninggal, sabar. Memang berat, terasa lembut lunak tanah itu dipijak, terasa gempa bumi, tapi datang kawan-kawan menyabarkan. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan punya kita, ini punya Allah. Allah ambil, dia lebih sayang. Allah hanya ingin melihat kau sabar. Nabi Muhammad anak yatim, Imam Syafi'i anak yatim, ulama-ulama kita anak yatim. Jangan sedih menjadi yatim, karena Allah ingin memuliakanmu. Kamu sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ammal yatima fala taqhar, jangan kau hardik. Nah, jadi sabar. Makanya banyak kita lihat suami-suami yang ketika istrinya meninggal sabar dia. Setetes pun air matanya tak ada. Bapak enggak sedih, Pak? Itu pinjaman dari Allah, Pak Ustaz. Sampai akhirnya Allah mengambil. Apa yang mesti saya sedihkan? Ustaz nih kalau cerita selalu nggak enak aja. Oke, kita balik. Sekarang kita balik, suami yang meninggal. Ibu tuh nggak nangis. Banyak orang heran, ibu nggak nangis. Enggak, Pak Ustaz. Kenapa? Udah lama aku tunggu. Balikkan kepada Allah SWT. Bagaimana pandangan dan pendapat Ustadz tentang jaringan Islam liberal yang sudah mulai marak di Indonesia dan saat ini mulai masuk ke kerohanian SKI sekolah-sekolah. Jadi ada di Jawa Timur Pondok Pesantren Ponorogo, Gontor Darussalam punya anak namanya Dr. Fahmi Zarkashi. Itu ketua daripada MIUMI, Majelis Intelektual Muda Ulama Muda Indonesia. Mereka ini punya namanya INSIS, bukan ISIS, INSIS, INSIST. Ini yang konsen dalam masalah mengcounter liberal. Jadi adik-adik nanti buat kajian, undang mereka. Cuman mereka tidak model ceramah begini, pakai makalah serius, pakai infokus. Nah, nanti undang. Ada namanya Dr. Adian Husaini. Kemudian ada pula Dr. Fahmi Zarkashi dari London, Inggris. S2-nya dari IIU, International Islamic University di Islamabad, Pakistan. Ada lagi dapat doktor 2, satu dari Bonn, Jerman, yang satu lagi dari Istak, murid langsung dari Profesor Dr. Naqwib Al-Attas yang ada di Malaysia. Nah, ini mereka konsen mengcounter itu. Nah, nanti adik-adik is a word Islamic view, bagaimana memandang dengan pandangan Islam, bagaimana program brainwash, cuci otak, bagaimana itu semua dari pagi sampai makan siang zuhur sampai sore sehari membahas tentang masalah itu dengan pakar-pakarnya. Nah, insyaallah ke depan buat program apakah sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, apakah triwulan, apakah caturwulan, bulan ini ustadz ini, bulan depan ustadz ini. Tapi kalau untuk INSIS tadi harus satu paket. Nah, ini insyaallah memberikan pandangan yang baru buat kita semua insyaallah. Amin. Kertas terakhir, minta doa
untuk siswa-siswi SMA Negeri 9 Surabaya yang akan menghadapi ujian nasional hadir 2.000 siswa-siswi. Di mahasiswa-siswi ini. Untuk mahasiswa-mahasiswi Unair agar istiqomah menjalankan visi misi universitas excellent with morality. Oh, ini luar biasa. Tetap excellent, tetap peringkat tinggi, tetap berprestasi secara intelektual, tapi with morality, tapi tetap berakhlakul karimah. IP-nya 4, tapi juga tahajudnya rajin, fisiknya sehat. Amin. Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, kuat fisik, kuat mental, kuat ekonomi, kuat otak, kuat hati, kuat iman, kuat ilmu, kuat amal, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, minal mu'minid dha'if, daripada mukmin yang lemah. Mudah-mudahan selesai kajian ini tidak bim salabim abrakadabra, tapi berproses menuju kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafartah, segala dosa-dosa kami ampunkan ya Allah. Wala dainan illa qadaitah, segala utang piutang kami bantulah kami melunasinya ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah, yang ingin punya anak setelah menikah berikanlah anak yang saleh dan salihah. Wala aziban illa zawwajtah, yang ingin menikah berikanlah jodoh yang baik dan mudahkan urusan pernikahannya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, yang kau uji dengan penyakit angkat penyakitnya, berikan kesembuhan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmat ampunanmu kasih sayangmu pada mereka ya Allah. Wala mumtahinan illa najahtah, yang akan menghadapi ujian berikanlah kelulusan dengan nilai terbaik ya Allah. Ya muyassir kulla asir, wahai engkau yang memudahkan segala yang sulit, fa inna kulla asirin alaika yasir, segala yang sulit mudah bagimu ya Allah. Fayassir lana umura abnaina, mudahkanlah segala urusan anak-anak kami yang menghadapi ujian akhir nasional ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, jauhkan kami dari susah hati dan kesulitan. Wal ajzi wal kasal, jauhkan kami dari sifat lemah dan malas. Wal jubni wal bukhul, jauhkan kami dari sifat pengecut dan pelit. Wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal, jauhkan kami dari dililit hutang dan dikuasai orang lain ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin-pemimpin yang adil ya Allah, yang menolong agamamu ya Allah, yang peduli kepada ulama ya Allah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki anak-anak muda kaum muslimin ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, jauhkan anak-anak muda kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi